Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyana Sri Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 1201082631. Saya dari kelas PGMI 2A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nuardi MED selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Sudah pernahkah teman-teman semua belajar pendidikan kewarganegaraan? Jawabannya tentu sudah pernah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi, yaitu tentang membangun masyarakat madani. Hal yang dominan pada wilayah tataran praktis di mana transisi dan konsolidasi menuju masyarakat madani di Indonesia, sebaiknya demokrasi itu mencakup yang pertama, reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah. Yang kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan sistem-sistem politik. Dan yang ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis. Yang kesemuanya itu bahwa demokrasi bukan barang jadi yang hadir begitu saja, tetapi demokrasi adalah yang wajib dipelajari, dipraktekkan secara berkesinambungan. Terdapat argumen yang bisa dijelaskan mengapa lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga mempengaruhi lambannya untuk membentuk masyarakat madani juga, yaitu yang pertama, karena adanya sebagian masyarakat Islam di Indonesia yang masih mempunyai pemahaman doktrinal sehingga bisa menghambat demokrasi itu. Yang kedua, masalah persoalan kultur. Karena sebagian masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan nilai-nilai otokrasi dan ketaatan yang absolut. Dalam kerangka ini dapat kita pahami bahwa prinsip masyarakat madani merupakan suatu keinginan untuk memberdayakan dan menyetarakan antara warga negara dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang A, karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, free public sphere adalah adanya ruang lingkup yang bebas untuk mengemukakan pendapat dan kreasi individu untuk berkembang tanpa adanya rasa kekhawatiran. Dengan melihat teori tersebut, maka untuk mewujudkan masyarakat madani, kita harus memperhatikan free public sphere tadi, karena itu merupakan pintu masuk yang harus diperhatikan. Karena dengan adanya ruang publik yang bebas, maka masyarakat madani tadi bisa menyalurkan dan mementingkan kepentingan umum. Yang kedua, karakteristik masyarakat madani yang kedua adalah demokrasi, di mana demokrasi adalah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana warga negara memiliki kebebasan penuh
dalam menjalankan aktivitasnya, tetapi harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dan masyarakat harus sopan dalam berbicara dengan masyarakat yang lain, tanpa harus memandang ras, suku, budaya, dan agama. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi di sini berarti sikap menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan dalam kultur agama maupun dalam kultur ras. Multikulturalisme akan lebih bermakna apabila yang pertama, kaum multikulturalis itu sangat yakin bahwa individu atau kelompok itu sangat ditentukan oleh informasi dan pengetahuan. Tetapi informasi dan pengetahuan itu sama sekali tidak netral. Yang kedua adalah multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menolak klaim formal tentang definisi budaya dan kebudayaan yang sudah terstruktur dengan sebutan kebudayaan nasional. Yang keempat yaitu pluralitas. Pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia adalah realis. Pluralisme itu tidak bisa dipahami hanya dengan mengetahui dan menerima masyarakat majemuk, tetapi harus adanya sikap yang tulus untuk memahami bahwa pluralisme itu adalah nilai-nilai yang positif. Jadi, pluralisme itu merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani, karena pluralisme itu memiliki pertalian sejati kebinekaan dalam nilai-nilai keadaban. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu ciri dari masyarakat madani. Yang dimaksud keadilan sosial di sini yaitu adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan suatu keadilan. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, yaitu suka bekerja keras. Menurut Dawam Raharjo, sebagaimana yang dikutip oleh tim Jakarta, yaitu ada 3 strategi, yang salah satunya yaitu strategi untuk memberdayakan masyarakat madani, yaitu yang pertama yaitu strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa demokrasi itu tidak akan berlangsung dengan masyarakat yang tidak memiliki bangsa dan negara yang kuat. Yang kedua, yaitu strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi itu tidak perlu menunggu selesainya pembangunan ekonomi. Yang ketiga, yaitu strategi yang lebih memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah terdemokrasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan politik. Selanjutnya, yaitu pilar-pilar penegak masyarakat madani.
Yang dimaksud pilar-pilar penegak masyarakat madani di sini adalah adanya gerakan sosial yang sudah terbungkus dalam institusi sebagai social control. Keberadaan masyarakat madani tidak akan terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial memiliki 3 ranah. Yang pertama yaitu negara, yang kedua perusahaan atau pasar, dan yang ketiga masyarakat sipil. Dalam menegakkan masyarakat madani di Indonesia, pilar-pilar ini tampaknya menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat madani. Maka pilar-pilar itu antara lain. Yang pertama yaitu organisasi non-pemerintah atau NGO. Istilah ini diidentik dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. NGO ini kurang familiar di kalangan aktivis karena merujuk pada ideologis dan politis antara pemerintah dan non-pemerintah. Selanjutnya, lembaga ini membantu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.